Halo, halo. Langsung rame nih yang join nih. Halo teman-teman semua. Suara saya kedengeran lah ya, ini aman ya teman-teman ya. Langsung ada yang join nih. Halo teman-teman yang baru join. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak sih hari ini kita bakal live apa? Kalau misalkan yang tahu ya kita bakal bahas nanti tentang 2023 ya teman-teman ya. Kalau yang teman-teman tahu kan 2023 banyak nih di internet yang ngebahas kalau 2023 itu bakal gelap nih. 2023 bakal banyak isu, bakal banyak isu resesi gitu ya. Nah, cuma kan kita sebagai investor retail kita juga nggak tahu lah ya itu bakal terjadi beneran atau enggak. Jadi kita to make sure kita bakal bahas nih sama narasumber kita nanti satu dari Swing Trading Indo yaitu Kak Engga Hadi. Cuma nanti kita mulai startnya jam 8 nih teman-teman. 3 menit lagi nih kita baru join. Nah, teman-teman gimana lihat market hari ini? Ijo-ijo merah gitu ya. Lucu ya hari ini ya. Tadi naik banyak, nyentuh mau hampir ke 6.900, cuma dia turun lagi tuh ke 6.834. Padahal udah lumayan naik jauh ya, terus dibanting turun lagi. Nah, menurut saya ISG juga sebenarnya sekarang masih masih oke lah ya kalau teman-teman lihat juga dari market US. Market US itu lagi hijau nih, lagi hijau-hijaunya sekarang. Terus kalau kita lihat juga kripto mau dari Ethereum mau dari BTC itu juga masih naik ya teman-teman ya, masih lumayan oke lah. Nah cuma kita masih belum tahu nih kedepannya kayak gimana. Nanti kita sambil tunggu narasumber kita yaitu Kak Engga Hadi, kita bakal bahas-bahas lagi nih lebih jauh tentang si 2023. Dia bakal tetap going strong marketnya atau justru sebaliknya emang yang terjadi yaitu resesi di mana-mana ya. Apalagi kalau teman-teman tahu ini USD itu udah nyentuh 15.000, berapa sih sekarang, 15.400, 15.500, sekitar segitulah ya. Nah itu dalam waktu 1 tahun itu naik 1.000 rupiah teman-teman. Itu kenaikannya cukup signifikan banget tuh. Kalau teman-teman lihat dari 2020 hingga 2022 itu USD loncatnya jauh banget. Kenapa ya? Karena banyak sentimen global gitu ya teman-teman ya. Apalagi indeks DXY atau indeks dolar itu lagi naik gila-gilaan kayak gitu. Oke, ini udah mau jam 8 ya. Saya coba invite dulu nih. Kok enggak hadinya? Masih belum ada nih ya. Ini kita tunggu dulu bentar ya teman-teman ya. Mungkin sebentar lagi ya, kita tunggu bentar lagi deh. Kira-kira teman-teman ada yang mau bahas sesuatu nggak nih? Bahas tentang saham gitu, tas saham atau enggak juga tentang kripto? Ya misalnya teman-teman lagi penasaran nih, kira-kira kedepannya kayak gimana sih? Gitu. Halo, halo yang baru join nih. Thank you ya, malam gini udah jam 8 nih. Harusnya teman-teman istirahat, malah join live. Mantap nih teman-teman. Ini kita sambil nunggu juga Bro Engga Hadinya. Oke, ini kita udah invite-nya. Kita tunggu sebentar. Halo, selamat malam Kak Engga Hadi. Oke, malam juga Mas. Halo, salam kenal. Saya Rian nih, host yang bakal bawain live hari ini bersama dengan Kak Engga Hadi. Ya, gimana kabarnya Kak hari ini? Ya, oke kabarnya hari ini baik. Oke, oke, ini kita mulai langsung ya Kak tentang live hari ini ya, Oke. yaitu berjudul Hmm. 2023 gelap beneran atau enggak sih? Nah, oke, mungkin sebelum kita start ya Kak Engga Hadi, kita mungkin perkenalan dulu kali dengan Kak narasumber nih. Kira-kira Kak Hmm. Engga Hadi, biasa panggilannya apa nih Kak? Kak Hadi, Kak atau Kak Engga? Bebas, tapi biasa manggilnya Engga atau Hadi, bebas berdua itu. Oke, oke. Oke, Kak Hadi. Nah, ini kira-kira Kak Hadi itu mulai kapan sih investasi ke saham? Oke, kalau Sejak untuk kapan gitu? investasi saham itu sejak 2018, 18 bulan November. Oke, itu berarti Kak Hadi itu udah mulai aktif tuh ya. Mungkin belajar saham dari otodidak kah? Atau ada join kelas? Atau baca buku gitu, Kak Hadi? Kalau kalau untuk belajarnya itu pertama karena
iseng, kemudian Hmm. otodidak, terus karena udah nyemplung dalam, ya mau nggak mau belajar gitu. Oke. Kalau misalkan suka duka di saham itu ada nggak sih kok? Biasa kan trader atau investor pasti ada suka dukanya lah ya. Atau mungkin, wah saham yang saya beli beggar nih. Atau wah saham yang beli rugi 80% gitu. Ada nggak kok kira-kira yang kayak gitu? Kalau kalau untuk bicara suka duka sih, suka duka banyak banget. Kayak di Hmm. 2020 ya, kan sekarang kan lagi gila-gilaan kan kabar resesi. Sebenarnya resesi ini menurutku nggak seserem 2020 kemarin. Untuk 2020 yang tuh sekarang ya. ya luar biasa tuh seremnya. Itu portoku sisa 20-30%. Wah, buset. Ya. Oke. Ya, di 2020 bener sih kok kebanting ya sampai 3.000 ya, sekian sampai 3.000 sekian lah Nah, kemarin. Oke, kalau misalkan kok untuk saham nih, kira-kira Kak Hadi itu ada investasi lain nggak sih selain saham mungkin dari obligasi, reksadana, atau enggak juga kripto gitu kok? kalau untuk investasi lain paling kripto itu cuma dana-dana kecil aja, paling cuma 5-10% aset. Terus Hmm, saham paling sekitar 40-50, sisanya baru untuk cash. oke, berarti sekarang emang lagi prepare cash nih ya kok ya? Ya, Oke, oke Kak Hadi, kira-kira selain dari swing trading Indo, ada kesibukan lain nggak sih kok? kalau kesibukan lain sebenarnya profesi saya itu sebagai seorang PNS di salah satu Oh, kota oke. di Aceh. Oke, oke. I see kok. Oke, thank you. Kita bakal langsung mulai ke sesi hari ini ya, teman-teman ya. Nah, mungkin pertama-tama nih kok, saya mau nanya ke Koko dulu deh, pandangan Kok Hadi terhadap ISG di tahun 2022 nih. Walaupun sebenarnya kita udah di akhir 2022 lah ya, udah di Oktober gitu. Cuma menurut Kok Hadi, 2 bulan setelah Oktober ini nih, yaitu November dan Desember, itu pandangan Kok Hadi mengenai ISG itu gimana kok? Oke, kalau untuk ISG sih biasanya ya di untuk November Desember kan itu kan Windows dressing kan. Apalagi Biasa di uh, noticing. apalagi dengan Q3 keluar kan, bisa jadi pendorongnya itu. Mm-mm. Tapi yang kita perhatiin dari chart IISG secara daily-nya dia mau sentuh support di 6.500-an, 6.500 dan 6.600. Itu sempat sideways lama di bulan Oktober sampai awal Januari sebelum dia breakout ke atas. Nah, mungkin IISG ke arah sana dulu baru dia rally lagi. Cuma kalau dia jebol itu hati-hati. Bisa ke 6 ribuan. Cuma menurutku sih bakal strong di sana ya. Untuk November, Desember strong lah. Cuma tahun depan kita belum tahu kan. Benar. Oke, berarti mungkin dari Kohadi kira-kira range ISG itu ada di 6.500 ke atas lah ya. Ya, Apalagi itu dengan dulu. adanya Santa Claus Rally gitu ya, kok ya. Oke. Benar. Nah, mungkin eh, dengan laporan keuangan Q3 keluar itu bakal nahan nggak sih kok nahan ISG gitu? Biasanya laporan Q3 keluar, biasanya itu kan berdampak ke saham-saham yang blue chip. Semoga aja dengan blue Mm, chipnya saham blue chip pada hijau, tentunya kayak leading sektor terutama kayak perbankan itu pasti tentu nahan ISG itu. Oke. Oke, berarti outlook untuk 2 bulan terakhir masih strong lah ya ISG ya, walaupun Masih nggak strong lah. nggak masih belum kuat manjak gitu ya. Oke, Ya. kalau dari pandangan Kohadi nih, kan banyak ya di internet yang ngebahas kalau misalkan, oh di tahun 2023 dunia bakal gelap nih. Banyak yang bilang bakal jatuh ke lubang resesi. Itu maksudnya apa ya kok? Maksudnya 2003 gelap tuh apa? Mungkin dari sisi investasinya kah? Atau mungkin dari sisi beneran gelap gitu maksudnya kurang listrik gitu ya? Oke, kalau untuk 2023 yang saya pahamin terkait resesi ini, sebenarnya ini efek domino dari COVID yang cepat kali recovery-nya. Jadi kalau Mm-mm. kita pikir nih kemarin-kemarin, kok bisa nih COVID itu bisa cepet banget recovery-nya. Ternyata efek dominonya di sini, di resesi ini. Dengan inflasi di berbagai negara. Ya untungnya kita ambil poin yang paling penting, Indonesia itu inflasinya nggak segede kayak di Amerika, di Argentina, ataupun Venezuela. Itu gede banget inflasinya. Kita kalau nggak salah di range 5-6%. Mulai dari hitungan Januari sampai bulan September kalau nggak salah. Itu cuma 5-6%. Itu nggak, menurut saya normal. Dengan kebijakan yang dilakukan, contoh aja, kayak kita menaikkan harga minyak. Sebenarnya minyak dinaikkan itu untuk menekan resesi. Kalau misalnya tiba-tiba harga minyak ditahan, takutnya suatu saat meledak nih. Misal nih, sekarang kan dinaikin ke 13.000, itu untuk pertalite.
Coba kalau misalnya ditahan, nggak dinaikin, mungkin suatu saat bisa ke 20.000, dari 10.000 ke 20.000, itu pasti menggila, bakal demo. Nah, salah satu kebijakan pemerintah yang diambil, menurut saya itu cukup bagus itu, untuk menekan agar suatu saat nggak meletus inflasi yang lebih kejam itu. Oke, berarti ya emang harus ada kenaikan barang gitu ya kalau mau Bener, ekonomi benar-benar terjaga ya. Biar hmm, istilahnya cooling off lah ya ekonominya. bener. Oke. Sebenarnya apa sih kok pemicu yang bikin dunia berada di ambang resesi? Tentunya pertama itu inflasi, terus krisis ya, krisis pangan, terus Hmm. energi segala macam, dan juga ya itulah krisis. Paling sih aku lebih menyoroti krisis ya, krisis energi gitu, dan juga oh ya ada perang juga ya itu ya. Itu yang perang yang berkepanjangan itu yang bisa menyebabkan krisis. Meskipun aku nggak terlalu menguasai mikro makroekonomi ya, tapi aku ngambil garis poin besar itu aja. Dan untuk teman-teman ya jangan takut karena kita udah diwanti-wanti. Beda sama kayak 2020 tiba-tiba meletus COVID. Itu Iya, kaget, benar. benar-benar market pasar. 2023 aku Iya, rasa kaget nggak satu bulan sepanik sebanding gitu ya, 2020. Koy. Ya itu kaget semua itu. Hmm. 2023 tenang aja, nggak bakal separah 2020. Oke. Teman-teman berarti yang terlalu over panic, jangan terlalu over panic lah Hmm. ya. Oke. Nah, ini kita ke pertanyaan selanjutnya nih, kok. Sebenarnya kan kalau ada resesi, itu pasti kan banyak yang rugi ya, kok. Maksudnya dari segi ekonomi, dari segi investasi, itu kan banyak yang rugi. Tapi, kalau misalkan ada resesi, ada nggak sih kok yang diuntungkan? Ada nggak sih pihak yang justru diuntungkan karena adanya resesi? Kayak misalkan, apakah Indonesia justru diuntungkan? Kayak gitu. Kalau aku memandang resesi kayaknya lebih banyak ya, lebih banyak yang dirugikan. Paling yang Mm-mm. diuntungkan seandainya terjadi kepanikan pasar, misal ISG turun, di sana pasti adalah yang main serok dalam kayak gitu. Untuk apalagi investor, itu investor sebenarnya ya dengan mindset investor, kalau ada krisis, itu merdeka kali mereka. Karena mereka Mm-mm. berhasil serok di harga bawah. Jadi tergantung pola pikir kita gimana. Kalau aku sih menyebut resesi adalah peluang itu. Peluang ibaratnya ISG turun dulu untuk ngegas lebih lanjut. Oke, kalau menurut pandangan Ko Hadi nih, ini kan sekarang kalau kita lihat banyak justru net foreign sell ya, banyak outflow Ya, asing gitu ya, kok. Itu hmm. menurut Koko itu dalam waktu panjang itu bakal ngefek ke IHSG nggak sih, kok? Kalau untuk dalam jangka panjang tentu bakal ngefek. Cuma lihat dulu Hmm. akumulasinya. Akumulasinya misalnya dalam 3 bulan terakhir gimana? Apakah net sell atau net buy? Kalau kita mengaca dari awal tahun, sebenarnya masih net buy, masih oke. Okay. Dengan Oke, oke, didukung masih. charting yang masih menarik. Jadi banyak hal yang kita perhatikan. Bukan hanya sekedar dari net sell, apalagi cuma berpacu sama news dan kayak gitu. Oke. Kira-kira hal apa lagi sih kok yang mau kalau yang harus kita pantau nih kalau misalnya kita mau ngeliat suatu investasi ini it's a good thing atau enggak di saat seperti ini, gitu kok. Ah, tentunya kalau aku berpikir sih itu good thing, cuma pola pikir kita jangan asal istilahnya asal serok, jangan kayak gitu. Ibaratnya nih, kita Mm-mm. tunggu dulu kapan benar-benar IISG drop, kapan dia di area kuatnya, pasti ada area bottomnya. 2020 aja ada area bottomnya. Ketika udah area Mm-mm. bottom, terus ada kenaikan signifikan dari saham-saham blue chip, nah biasanya itu IISG mulai rebound. Dan Hmm. hal kayak Berarti gini salah satu normal indikatornya itu banget. blue chip ya, Bang? Ya, pastinya Oke, kalau untuk buat rebound market, pastinya blue chip duluan. Baru ke second liner, baru third liner. oke. Kalau dari Kohadi sendiri, biasa mantau saham tuh caranya gimana kok? Mantau saham yang memang lagi bagus gitu sekarang. Oke, kalau untuk mantau saham, aku kan kategorinya sebagai day trade ya, day trading. Misalnya Mm-mm. kayak hari kemarin nih di BRMS. BRMS kan kemarin kan naiknya lumayan tuh naiknya. Memang ada news di BRMS, tapi di sini yang aku kenaik, aku tradingnya itu siang, nggak lama banget, cuma setengah Oke. jam di BRMS. Masuknya baru siang. Nah, ini kan aku kan analogi gini, di hari kemarin itu volumenya gede banget kan volumenya itu gede banget sama Mm-mm. dia mantul di support. Sebentar saya tunjukin chartnya dulu. Oke, ini contoh di BRMS kemarin ya.
Nah, ini yang dia naik kemarin. Aku jualan di closing. Aku nggak berani spekulasi untuk nginapin barangku. Nah, kalau teman-teman fokus ke sini aja, teman-teman nggak bakal lihat area yang menarik. Area yang menarik di mana? Di sini. Ini ada gap ini. Hmm. Ada gap gap. ya, benar. Ya, ada gap. Terus dia mantulnya di sini. Ada candle hijau ini. Ini sebenarnya candle hijau ini penolakan atas dia candle merah ini. Nah, tentunya dia harus ngelewatin batas ini. 160. Area aman. Nah, aku baru cek ini di posisi jam 1. Aku mikir dulu ya, mikirnya lumayan lama juga, sekitar 15-20 menit. Aku entry di berapa gitu. Nah, aku masuk cek menit dulu untuk entry-nya. Oke. Nah, aku masuk di area 171. Itu udah siang banget untuk masuk. 171. Asumsi aku, menjelang closing, dia bakal dikerek. Bener, dia dikerek. Bentar. Dia dikerek sampai ke 176. 176 ini. Oke. Oke, ini 176. Nah, di 176 ini aku jualan ini. Ya, faktor analisanya apa? Aku merhatiin volumenya. Volumenya di sana gede banget di hari itu. Ditambah dia menuju ke area gap. Dan benar, secara gap dia tertutup di hari ini. Meskipun aku cuannya nggak terlalu maksimal, seenggaknya aku bisa dapat 5 tick, apalagi 5 tick itu aku sebenarnya agak pakai margin di sini. Karena aku berpikir resikoku cuma 2 tick, seenggaknya risk reward bisa 1:3, maksimal 6 tick deh aku dapat. Ternyata aku dapat 5 tick, it's okay. Yang penting secara risk reward itu menarik banget, 1:2 gitu. Itu contoh sebagian kecil aku praktik day trading dengan memperhatikan ada gap, ada area gap yang dituju, dan benar ketutup. Oke, thank you Ko Hadi untuk penjelasannya. Itu seperti itu ya teman-teman ya, salah satu cara buat pantau saham ya, dengan adanya gap ya teman-teman ya. Oke, kita langsung lanjut lagi nih kok. Kira-kira Indonesia itu bakal survive nggak sih kok dari resesi? Dengan tingkat inflasi yang sekarang menurutku so far so good ya dibandingkan negara-negara lain, di mana negara lain bisa puluhan persen, kita cuma 10% dari negara itu, kita cuma 5%, 6%, itu bagus banget menurutku. Jadi kalau kita flashback dulu deh ke 2008, kayak kasus yang krisis apa itu mortgage gitu yang di 2008 itu di mana? Ya, yang Lehman Brothers bangkrut itu kan di Amerika itu parah kali krisisnya. Indonesia berdampak, tapi kita cepet recovery-nya. Bisa teman-teman cek kapan kejadiannya itu, mirip bener kayak IISG 2020. Mirip bener recovery-nya. Itu cepet kayak recovery-nya. Lalu 2013 itu ada ekonomi mata uang Indonesia rupiah melemah dan terjadi koreksi. Tapi endingnya apa? Rally terus. Karena posisi negara kita ini negara yang berkembang. Bukan negara yang udah terlalu maju, yang ekonominya udah mentok kayak Jepang. Kalau teman-teman perhatikan indeks Jepang, itu sebenarnya udah mentok kali tuh. Malah dia nggak pernah ATH lagi. Nah, jadi kalau aku... terus ya. Nah, benar. Jadi kalau aku menampik ISG gimana Indonesia bisa survive, nggak, aku 100% yakin bisa bakal bisa survive gitu. Oke, berarti emang secara negaranya Indonesia kuat ya kok ya. Apalagi kalau kita lihat inflasinya cuma 5-6% tuh. Sedangkan negara lain aja bisa sampai puluhan persen. Oke. Nah ini ada yang menarik lagi nih kok, indeks dolar. Menurut Koko, indeks dolar itu dia bakal turun kapan sih kok? Soalnya kan kalau aku lihat ini, 1 tahun terakhir dia tuh nanjak terus kan ya, terus dia ngebantai tuh mata uang asing dibantai. Rupiah, yen, terus juga UK, dolar UK ya, pound sterling gitu. Nah, kira-kira indeks dolar itu bakal turun nggak sih kok? Sebentar ya, saya coba buka chartnya dulu. Iya, Kalau nggak salah, saya kemarin sempat ngelihat chartnya. Sebentar ya. Indeks dolar. USDX. Oke. Sebentar ya, aku lupa di mana indeksnya. DX ya.
Oke. Ini aku ngecek US dollar currency index ya di Amerika. Kalau aku ngecek posisi dolar sekarang ini mirip kayak kejadian di 2000 awal, 2000 awal. Nah, di sini aku ngecek dia mau menyentuh resist ini. Nah, aku anggap ini resist terkuat di mana ini US dollar currency index. Nah, aku anggap ini yang terkuat. Semoga ketika dia sentuh ini selesai. Selesai dalam artian turun. Turun ya. Ya, nah ketika turun ekonomi bakal recovery, bakal rebound. Karena sederhananya teman-teman, kalau misalnya dolar itu melemah, ekonomi kita rebound. Tentunya ada area yang dituju. Jadi sebenarnya kondisi ekonomi itu tergambar di charting. Jadi teknikal, fundamental itu saling berkaitan semua. Apalagi kalau misalkan Indonesia tuh justru dia terikat sama dolar gitu ya, kok ya. Kalau dolar turun, justru di perusahaan Indo yang cost-nya pakai dolar jadi lebih murah gitu ya. Betul sekali. Nah, ini saya ada pertanyaan menarik lagi nih kok. Kira-kira kapan sih inflasi mulai stabil nih kok? Dan GDP mulai tumbuh kembali? Apakah di 2024 atau mungkin justru di 2023 sempat gelap tapi lanjut numbuh lagi nih ekonomi dunia gitu loh. Aku nggak mau langsung spekulasi nebak kapan bulannya ya. Cuma kalau aku lihat kayak 2024 itu politik ya. Ada pemilu gitu. Ada pemilu. Aku bisa bilang mulai start 2023, aku nggak pastiin bulannya kapan, itu saham-saham politik pasti bermain. Jadi bakal banyak saham-saham yang istilahnya bakal tampil. Ya logikanya gini, mau pemilu, pastinya saham-saham kayak ya saham-saham politik itu pasti bermain. Jadi kalau untuk kapan, aku ngerasa sih 2023 pertengahan atau bisa lebih cepat itu udah mulai tampil. Pertengahan lah paling nggak deh. Pertengahan 2024 itu. Salah satu syarat. Oke, berarti ya pertengahan lah ya. Ya, dengan salah satu syarat semoga kita turun, ibaratnya ISG itu cepat menyentuh bottom. Dengan cepat menyentuh bottom, tinggal area sideways, lalu reversal. Karena secara market structure, ya uptrend, lalu downtrend. Apakah downtrend itu langsung ke uptrend? Enggak, dia sideways dulu. Nah, setelah sideways itu bagus. Poinnya di sideways itu. Kayak contoh di 2021, ada bulan November itu sideways ISG. Setelah sideways apa? Naik ke atas, terbang tinggi. Nah, jadi tinggal tunggu kapan area bottomnya. Gitu. Oke, berarti ya kita tunggu bottomnya dulu, baru dia mulai recovery, lanjut recovery gitu lah ya kok. Ya. Oke. Untuk dari Kohadi sekarang, kira-kira ada sektor yang dipantau nggak sih kok untuk di saat seperti ini? Mungkin dari sektor konstruksi kah, sektor banking kah? Oke, kalau sektor kayak tadi ya saham-saham konstruksi dalam turunnya ya. Dalam kayak turunnya. Konstruksi, terus PTBA aku rasa kayak saham-saham batu bara, jangan teman-teman buy lagi. Itu rally-nya udah dari 2021 rally-nya. Itu kalau teman-teman buy sekarang itu harga pucuk. Dimana ketika suatu rally berkepanjangan, pasti turun harga sahamnya. Turunnya bakal dalam. Aku selalu bakal percaya itu. Jadi jangan teman-teman berpikir misal nih, PTBA naik dari 2.000 ke 4.000, tiba-tiba 4.000 ke 10.000. Nggak kayak gitu konsepnya. Pasti dia turun lagi. Nah, untuk sektor yang menarik, so far nggak ada ya. Cuma kalau aku merhatiin ya, saham-saham teknologi itu kayaknya mulai ada penguatan, tapi kayaknya cuma DCB aja, deket bond saja. Karena kita tahu dia turunnya udah dalam banget. Nah, mungkin di 2023-2024 mungkin itu tahunnya teknologi. Yang pasti saham-saham yang istilahnya turunnya udah dalam banget itu mulai menarik. Oke. Terus ya untuk konstruksi properti mungkin sekarang berdarah-darah. Tapi kita tahu konstruksi properti itu hot news yang bakal digoreng untuk politik. Jadi 2023-2024 bisa jadi tahunnya konstruksi dan properti. Oke, noted nih kok. Berarti konstruksi dan properti. Oke. Nah, tadi kan Koko ada sempat bilang kalau misalkan sektor teknologi itu lagi berdarah-darah dan sebenarnya lagi kurang oke lah ya sekarang. Nah, cuma
pendapat Koko tentang IPO Blibli itu apa kok? Karena dia nekat nih, dia cukup nekat ya. Kalau di saat seperti ini dia justru IPO gitu loh. Mungkin justru peminatnya sedikit. Pandangan Ko Hadi ini gimana nih kok terhadap Blibli? Oke, untuk pandangan sih mirip kayak GoTo, di mana ini kebalikan dari GoTo. Mungkin trader-trader udah Hmm. belajar dari GoTo. Belajar dari GoTo, belajar dari Buka, dan di mana kondisi IPO-nya itu benar-benar pas teknologi drop. Coba Mm-mm. Blibli itu IPO-nya tahun lalu ketika teknologi rally kenceng. Pasti ramai peminatnya. Dengan kondisi sekarang, momennya sangat gak pas. Jadi kalau teman-teman Mm-mm. berharap Blibli arah beruntun, aku rasa enggak sih. Karena saham yang beredar sangat banyak kali saham yang beredar. Mm-mm. Iya, justru justru kurang bagus ya sekarang ya sebenarnya kalau Iya, gitu. nggak pas momennya. Oke, oke, oke. Nah, mungkin ini kita udah sampai ke penghujung acara nih kok. Mungkin ada saran nggak sih kok untuk teman-teman kita semua di sini untuk preparation tahun depan nih kok. Mungkin saran apakah mungkin siapin cash atau mulai entry ke saham tertentu gitu kok. Oke, untuk teman-teman 2023, aku yakin benar 2023 nggak separah 2020. Hmm. Apakah ISG 2023 ke range 3.900 ke 4.000? Aku rasa enggak. Paling ya itu terlalu, kalau sampai ke sana wah kelewatan Indonesia. Berarti angka Iya. 5%, 6% itu bohong berarti. Kelewatan, nggak mungkin kayak Mm-mm. gitu. Nah, palingan 6.000 lah, 6.000 lewat sedikit lah paling. 5.900 itu bottom-bottomnya menurut aku ya. Aku nyoba angka, cuma aku mikir ke sana lah paling nggak. Terus, kalau seandainya teman-teman full cash dalam artian cashnya semua letak di saham, itu teman-teman mending atur dulu. Ibaratnya yang terlalu besar porsinya, tarik dulu, siapin cash. Jangan sampai teman-teman Mm-mm. ketika harga saham jatuh, teman-teman nggak ada dana lagi untuk serong di bawah. Karena penting banget Mm-mm. kita menjaga cash itu. Contoh kayak ISG di bulan ini kan, bukan ISG, pasar bursa saham di bulan ini, aku pakai dana yang istilahnya kecil, tapi aku benar-benar menjaga ritme trading. Aku kan day trading, memang nggak Mm-mm. merhatiin IISG, tapi kelihatan banget di mana nggak ada lagi musim kompetisi niraya. Ini kan udah mulai sepi market nih. Nah, di mana aku per awal bulan sampai tanggal sekarang returnku baru sekitar 9% return bulanan. Di mana bulan lalu returnku bisa sampai 60% return bulanannya. Mm-mm. Karena kan kita nggak bisa berekspektasi market selalu sama tiap bulan. Iya, Pasti ada tahunnya yang rame, tahunnya yang sepi. Nah, kita mesti benar-benar. paham keadaan market seperti itu. Nah, tentunya yang bisa menghandle tuh diri kita sendiri. Entah kita siapin cash, entah kita kalau porsi kurang ini saham. Pokoknya teman-teman ya itu sebenarnya ujian buat teman-teman. Dan aku yakin kalau teman-teman bisa ngelewatin kayak 2023 serem lah, 2020 jauh lebih serem, pastinya kedepannya kalau ketemu resesi, ya teman-teman bakal bilang ini peluang, chance. Jadi jangan pernah takut Mm-mm. dengan kata resesi kayak gitu. Oke, mantap nih kata-kata Ko Hadi nih. Jangan takut ya teman-teman ya. Jadi ya Eh, sesuai ritme trading masing-masing dan ya kalau bisa siapin cash lah seperti supaya kita bisa serok di bawah. Dan juga di 2023 nggak mungkin separah kayak 2020 karena ya kita udah prepare. Kalau hmm, 2020 kemarin kan ya COVID tiba-tiba terjadi gitu, IHSG hmm. kebanting, jatuhnya lebih dari 50% kayak gitu. Oke teman-teman, ini ada yang mau tanya, nggak nih ke Kohadi nih seputar IHSG atau nggak seputar sektor saham gitu ya? Teman-teman bisa semua chat di sini, masukin ke question teman-teman. Yang mau bertanya ke Ko Hadi bisa ya langsung tanya di question ya teman-teman. Ini ada pertanyaan nih kok. Bang, bahas saham yang mau IPO dong. Bagus nggak sih beli di masa kayak gini? Mungkin saham Blibli kali ya kok.